Ya, jantung pariwisata RI Pulau Dewata Bali ikut merana karena corona. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Imadi Aditya Wardana dari Guang, Sukawati, Gianyar, Bali. Saya dari usaha UMKM Kuace Garment yang bergerak di bidang konveksi atau pembuatan pakaian jadi mulai dari kaos, jaket, kemeja, celana, dan segalanya. Garment saya sendiri berlokasi juga di Jalan Raya Batuyang Guang, Kecamatan Sukawati. Sebenarnya masalah yang dihadapi di masa pandeminya ini cuma satu aja, pasti penurunan di segala aspek ya, termasuk di aspek ekonomi. Yang terutama dari yang sebelumnya saya biasa mendapatkan order atau pesanan. Yang terakhir saya mendapatkan pesanan itu waktu belum nyepi kegerupukan, itu kan pembuatan baju ogoh-ogoh, itu partai besar, itu banyak orderannya. Setelah ogoh-ogoh sama sekali udah nggak ada order sama sekali yang kita dapatkan, karena kan mungkin efek dari pandemi semua diliburkan, jadi kan nggak ada perputaran uang dan komunitas juga nggak ada yang membuat baju seperti itu. Pas new normal ini sebenarnya nggak jauh beda sih dari masa pandemi sebelumnya, karena kan waktu masa pandemi di garment juga kita hampir tidak memproduksi apa-apa kan, kita juga liburkan karyawan. Nah sekarang pas di masa new normalnya ini kan mulai berjalan lah ya ekonomi di Bali. Saya sekarang malah memutar otak, jadinya sekarang saya dari garment yang cuma menerima orderan, sekarang saya beralih ke online shop, yaitu saya mulai berjualan piyama. Contohnya seperti piyama tie-dye yang lagi ngetrend sekarang kan, mau tidak mau juga saya harus memutar otak gimana caranya biar karyawan tetap berjalan dan juga saya berusaha biar juga ada pemasukan dan perputaran uang seperti itu. Sebenarnya kalau udah menjalankan usaha itu ya, kita kan dari awal memang harus memutar otak. Jadi kita harus mencari kesempatan dari masalah orang lain. Apapun masalah orang lain, kita harus berusaha mencari jalan keluar. Nah di sana ada entrepreneurship itu sendiri. Jadi gimana cara kita mendapatkan solusi dari masalah orang lain, seperti itu. Nah sekarang kan karena ini masalah saya sendiri, gimana cara saya bertahan hidup lah kasarnya. Jadi satu, kita memang harus benar-benar memutar otak apa yang bisa kita lakukan, entah itu contohnya sebelumnya yang saya sama sekali nggak tahu apa-apa tentang marketing, sekarang saya mau tidak mau juga harus terjun gitu, mau tidak mau saya harus belajar, karena kalau saya tidak bisa belajar saya pun tidak akan survive gitu. Jadi saran dari saya, apapun yang nggak pernah Anda pelajari harus Anda pelajari dan harus Anda tekuni, karena mau tidak mau kalian juga harus bisa bertahan hidup dengan segala cara. Kalau untuk ikut pelatihan sih mungkin belum ya, karena kan kalau saya sendiri yang mengikuti pelatihan, saya masih memikirkan karyawan saya sendiri gitu. Tapi kalau kreativitas itu udah contohnya seperti yang saya lakukan sekarang kan, saya membuat piyama tie-dye yang memang notabene semua orang lagi booming lah sekarang, apalagi di luar Bali kan, di Provinsi Jawa itu kan. Makanya saya membuat itu, dan di satu sisi karena di Bali juga banyak kan UMKM seperti garment-garment kecil yang fokus di pasar seni kan. Nah itu kan kualitasnya memang beda. Nah saya juga nggak mau bersaing di sana. Jadi tie-dye yang saya buatnya ini, piyama yang saya buat, barang yang saya buat ini memang kelasnya menengah ke atas seperti itu. Jujur saya sih dengar itu desas-desusnya kan, apalagi dari berita yang saya baca memang ada katanya bantuan untuk UMKM, untuk usaha kecil gitu kan, cuma nggak ada perkembangan apapun yang saya dapetin gitu loh, maksudnya sama sekali nggak ada menerima bantuan dari pemerintah atau itu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Wasabi Warta Sepekan Genbi episode 4. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami harap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Kali ini di episode 4 kita akan membahas tentang bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku usaha UMKM di Bali khususnya. Bersama dengan kami sudah hadir Ibu Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi, SEMMAK. Beliau merupakan founder Indonesia Yes dan juga dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Terima kasih kepada Ibu Sayu. Kita ucapkan atas waktu yang Ibu berikan dan sharing nantinya kepada kami di keluarga besar Genbi.
Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini berdampak sangat besar terhadap segala aspek kehidupan. Salah satunya yaitu aspek ekonomi. Nah, UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, paling merasakan dampak terhadap pandemi COVID-19 ini. Banyak kendala yang dialami oleh pelaku UMKM, seperti penurunan omset penjualan, kemudian kesulitan mencari bahan baku, dan juga batasan waktu untuk membuka usahanya. Berdasarkan hal tersebut, Ibu, kami ingin meminta pendapat Ibu. Bagaimana pandangan Ibu terhadap kondisi UMKM khususnya di Bali saat ini? Baik, terima kasih ya sudah berkenan hadir di sini. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai kondisi UMKM. Yang jelas kalau boleh kita bilang ini nyaris sekarat gitu loh mereka ya. Kalau saya refer lagi ke lebih awal lagi, tahun 2019 kondisi ekonomi kan lagi bagus-bagusnya. 2020 kita membuat satu planning yang optimis gitu ya. Bikin perencanaan dengan target-target yang meningkat. Jadi rata-rata itu teman-teman UMKM membuat peningkatan 10-20% ya. Nah, kemudian bulan Januari masih kita optimis, Januari 2020 menurut saya. Tetapi kemudian bulan Februari, kalau nggak salah setelah nyepi gitu ya, baru mulai terasa bahwa ternyata virus yang tadinya kayaknya jauh banget gitu di Cina, tiba-tiba saja udah ada di depan kita. Dan kemudian langsung waktu itu kan dilakukan pembatasan untuk membatasi penyebaran virus. Sehingga di sini akibat pembatasan itu yang paling sangat merasakan dampaknya ketika saat itu adalah para teman-teman pengusaha ini. Tiba-tiba saja kontraknya diputus, dibatalkan. Tiba-tiba saja penjualannya juga dibatalkan dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu awal-awal wabah COVID ini, teman-teman itu hampir shock gitu ya. Jadi menghadapi sesuatu yang sama sekali tidak diprediksi sebelumnya. Dalam kondisi pandemi saat ini, kita ketahui seperti yang Ibu katakan tadi, banyak pengusaha yang kontrak kerjanya diputus. Jadi kemarin banyak sekali ada orang-orang yang akhirnya memunculkan ide untuk usaha di rumah. Nah, berdasarkan hal tersebut, Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap banyaknya pelaku UMKM yang menjual produk sejenis? Nah, apakah dengan banyaknya UMKM yang menjual produk sejenis seperti misalnya makanan dapat memperkecil peluang omset penjualan? Ya. Oke, tadi saya sudah katakan teman-teman UMKM itu mengalami shock gitu ya ketika tiba-tiba aja berhadapan dengan wabah COVID-19 ini. Nah, dalam situasi seperti itu, saya yakin siapapun tidak bisa memprediksi kira-kira mau ke arah mana nih perkembangan ekonomi kita. Nah, dengan adanya pembatasan-pembatasan di mana orang-orang dilarang keluar rumah, disarankan tidak keluar rumah, kemudian pusat-pusat perbelanjaan ditutup, kantor-kantor ditutup, otomatis mereka bekerja dari rumah. Nah, ini yang ditangkap oleh para UMKM, bagaimanapun juga mereka kan tetap harus menjaga cash flow-nya. Gimana nih caranya menjaga cash flow? Sementara kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani bahkan tiba-tiba aja dibatalkan. Ini situasi force majeure kan buat mereka. Nah, dalam situasi seperti itu, hal yang pertama, peluang yang mereka lihat adalah peluang di kuliner. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itu, semua orang butuh makanan, butuh minuman. Jadi kebutuhan itu yang dilihat oleh mereka, sehingga mereka semua berbondong-bondong. Tiba-tiba aja yang usaha IT, buka kedai makan. Tiba-tiba saja yang usaha tour and travel, kemudian bisnis home resto. Nah, ini adalah action mereka, action ketat mereka untuk mengatasi hal yang tidak terduga itu. Jadi mereka menangkap peluang. Nah, kenapa akhirnya beramai-ramai? Karena mereka semuanya melihat peluang itu ada di situ, sehingga mereka beramai-ramai. Memang mungkin saja ini akan memperkecil margin mereka, tetapi at least itu mereka bisa survive. Baik Ibu, jadi seperti yang kita bicarakan tadi, misalnya ada pengusaha yang punya usaha tour and travel gitu Bu. Lalu dengan adanya pandemi ini berbalik arah menjadi pengusaha makanan. Nah, sebenarnya apakah itu baik untuk mereka lakukan? Apakah menjadi solusi yang tepat untuk mereka Bu? Ya. Baik, memang sebelumnya hampir semua pembina pendamping UMKM ya, konsultan pasti mengarahkan supaya UMKM ini fokus pada bidang bisnis yang mereka tekuni.
Kalau bisnis travel and tour misalnya, bisnisnya travel and tour sampai kamu jadi usaha besar. Yang mau usaha kuliner, fokus usaha kuliner, kan seperti itu. Nah, tetapi situasi yang tidak bisa diprediksi ini akhirnya memang membuat mereka harus berpikir ulang untuk tetap stay di bisnisnya yang sama. Kalau mereka stay dalam kondisi kayak gini, stay di bisnis yang sama, sementara bisnis itu tidak memungkinkan untuk dijalankan, katakanlah tiketing gitu, kan tidak mungkin dijalankan. Karena penerbangan ke Bali, penerbangan keluar maupun masuk itu tidak diperkenankan. Nah, kalau dia tetap ingin bertahan di bisnis itu, berarti kan sama dengan bunuh diri ya. Nah, sementara di sisi lain dia harus menyelamatkan cash flow-nya. Nah, menurut saya yang penting adalah mereka kreatif mencari peluang untuk menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan cash flow-nya sehingga tetap ada uang masuk. Terserah dari mana, yang penting kan halal. Kemudian yang penting pasarnya itu ada. Jadi mereka juga banyak yang coba-coba, ternyata bisa masak, coba deh bikin kue gitu, coba deh bikin makanan apa, ternyata ada yang suka. Akhirnya justru potensi-potensi yang sebelumnya tidak pernah dilirik, tidak pernah digali, akhirnya jadi kelihatan sekarang. Oh, ternyata bikin bakso ini bisa jadi bisnis loh, kayak gitu. Akhirnya ini akan memberikan peluang baru buat mereka. Nah, apakah ini baik atau buruk? Menurut saya sih kalau dilihat dari sisi mereka berupaya untuk mengamankan cash flow-nya, ya tentu baik buat mereka. Ya, mereka jadi kita tidak usah harus minta tolong kemana-mana. Mereka udah berjuang sendiri melakukan penyelamatan cash flow. Nah, mungkin ini adalah semacam apa ya? Kalau boleh dikatakan memanfaatkan secara sementara situasi yang tidak menentu ini dengan cara mereka. Tetapi kalau untuk jangka panjang, saya yakin kalau situasi sudah normal kembali, mereka akan bisa jadi kembali ke bisnisnya semula. Bisa jadi justru mereka aman di bisnisnya yang baru ini. Ya, yang tadinya misalnya jualan yang sekarang dibatasi kayak gitu tidak memungkinkan jalan gitu, ya tiba-tiba saja ternyata yang muncul kemudian bisnis masker gitu kan. Nah, ini kan penting juga buat mereka. Akhirnya mereka melihat peluang baru. Artinya gini, di balik musibah ternyata ada juga berkah. Jadi itu berkah bagi mereka yang mau memanfaatkan peluang, bagi mereka yang mau kreatif. Jadi kalau memang mau diteruskan, kalau situasinya memungkinkan, pasti mereka teruskan. Baik Bu, menanggapi kondisi UMKM di Bali khususnya saat ini, sebenarnya adakah hal-hal yang bisa membantu mereka untuk bisa bangkit kembali untuk menjalankan usaha? Apakah dari komunitas-komunitas atau bahkan pemerintah? Apakah pemerintah sudah memberikan bantuannya kepada mereka? Ya. Jadi dalam situasi seperti ini, saya yakin bukan hanya UMKM ya, tapi masyarakat umum juga pasti teriak-teriak kan. Kenapa? Karena pendapatan mereka semuanya pasti berkurang. Ya, pendapatan mereka berkurang, sementara kebutuhan mereka kan tetap tinggi. Mereka tetap perlu makan, mereka tetap perlu sekolah, dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya ini? Nah, memang ada beberapa kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan. Misalnya yang pertama memberikan relaksasi ya untuk pajak, memberikan keringanan pembayaran cicilan kredit gitu misalnya. Kemudian mungkin ada yang membebaskan bunga, itu adalah insentif yang sangat membantu mereka. Kemudian dari sisi lain, lembaga-lembaga tertentu juga memberikan fasilitas-fasilitas tidak berbayar kepada UMKM. Yang mau belajar ekspor misalnya manfaatkan kesempatan ini untuk belajar. Mungkin setiap hari mereka bingung nih mau ikut webinar yang mana ya, karena banyak sekali tawaran dan gratis. Kalau dulu kan harus bayar mahal belajar begitu. Kemudian orang-orang yang sukses juga mempergunakan kesempatan ini untuk berbagi, entah itu berbagi ilmu gitu ya. Jadi sharing itu juga sangat membantu UMKM di masa seperti ini. Mereka menambah pengetahuan sambil juga mereka tetap menjalankan bisnisnya. Kemudian terkait dengan keamanan cash flow mereka, bantuan yang sifatnya fisik atau bantuan tunai seperti itu juga itu sangat membantu. Sekecil apapun itu pasti membantu ya. Seperti bantuan langsung tunai BLT yang berapa 2,4 juta atau berapa itu, nah itu juga pasti sangat membantu untuk mengamankan cash flow. Jadi pemerintah, mungkin semua unsur masyarakat mestinya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu mereka, dan UMKM juga harus memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar.
seperti itu. Jadi Bu, berdasarkan berita yang kami dapat, itu bantuan dari pemerintah, BLT yang diberikan pemerintah itu sebesar 2,4 juta per pelaku UMKM dan dibagikan kepada 12 juta pelaku UMKM. Nah, sebenarnya dana sebesar itu apakah efektif untuk dapat membangkitkan kembali usaha mereka dan mereka bisa tetap survive dengan dana sebesar itu, Bu? Nah, kalau dilihat dari penurunan omset yang mereka alami, mungkin mereka mengalami penurunan omset sampai 80%. Jadi 2,4 juta itu kalau dilihat dari perbandingan mereka omset yang turun itu mungkin kecil sekali, 2,4 juta. Tetapi dalam keadaan seperti ini, bantuan dari siapapun sebesar apapun tentu harus diterima secara penuh rasa syukur ya, daripada nggak dikasih bantuan kan gitu. Nah, 2,4 juta itu dibandingkan kembali lagi ke penurunan omset yang mereka alami, otomatis penurunan laba mungkin sangat kecil sekali sebenarnya. Tetapi ini patut disyukuri sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah, empati pemerintah kepada teman-teman UMKM. Jadi tentu saja itu harus disyukuri ya. Kalau dilihat cukup atau tidak, pasti tidak cukup gitu ya. Tapi daripada tidak gitu kan, lebih baik itu disyukurin aja udah dapet kayak gitu. Tapi kan itu tidak untuk semua UMKM, kan ada syaratnya yang mereka tidak menerima kredit, belum menerima kredit kan gitu. Jadi tidak semua sih menikmati. Dengan dana sebesar 2,4 juta yang diterima oleh pelaku UMKM, menurut Ibu bagaimana cara mereka untuk mengelola dana itu agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya? Jadi dana 2,4 juta itu tentu saja harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk kepentingan usaha. Karena yang harus diselamatkan kan kepentingan usaha ini. Kalau usahanya jalan, tentu yang lainnya juga jalan. Jadi harapan saya sih para pelaku usaha itu pandai-pandai memanfaatkan dana ini. Jangan dana ini justru dipergunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya konsumtif, tetapi benar-benar dipergunakan untuk mendorong kelangsungan usaha. Paling tidak lah, misalnya mau beli bahan baku seperti itu ya, inilah kesempatan dia untuk menambah inventory-nya gitu misalnya. Kebetulan aja supply itu kan sekarang karena beberapa agak sulit itu, mungkin hal lain juga perlu penggunaan dana sehingga dana itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan skala prioritas yang dibikin. Tetapi saya juga tidak tahu mekanisme kontrol dari BLT 2,4 juta ini, apakah pemerintah akan melakukan pemeriksaan, evaluasi untuk penggunaan dana itu. Tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang pengusaha yang diberikan bantuan, sekecil apapun bantuannya, tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan arahan dari program itu, sehingga nanti bantuannya kan efektif. Jangan sampai udah dibantu kok juga nggak ada perubahan sama sekali kan, seperti itu artinya kan tidak efektif. Sekarang pandai-pandai si UMKM ini harus memanfaatkan dana itu untuk kepentingan bisnis, jangan untuk kepentingan yang lain kan gitu ya. Misalnya mau ganti motor, ganti handphone gitu ya, jangan sekarang gitu. Oke, selanjutnya Ibu yang akan saya tanyakan lagi, boleh deh Ibu kasih tips and tricks-nya kepada teman-teman di rumah, gimana sih agar UMKM lokal tetap bisa eksis di masa pandemi kita saat ini? Ya. Masa pandemi ini yang pertama ya, kita harus menyadari bahwa masa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ya, jadi kita harus mengasumsikan ini akan berakhir dalam jangka yang sangat panjang, mungkin setahun 2 tahun. Kalau kita asumsikan bulan depan akan berakhir, mungkin beda lagi persiapan yang kita lakukan. Jadi kita harus asumsikan ini jangka panjang, ya, sehingga kita berpikir untuk ngerem pengeluaran kan gitu ya. Kemudian kita tancap gas untuk penerimaan gitu. Kemudian yang kedua, dengan situasi seperti ini dan kita asumsikan ini jangka panjang, tentu kita harus tahu kunci bisnis supaya sukses itu apa sih. Nah, salah satunya adalah melakukan digitalisasi. Jadi mulai dari marketingnya, marketing online kan gitu ya. Kenapa? Karena kan ada larangan untuk bertemu untuk banyak orang gitu ya. Pembatasan-pembatasan yang lain. Kunci dari menghadapi pandemi ini adalah pertama digitalisasi ya. Digitalisasi tadi seperti tadi mulai dari marketingnya, kemudian transaksinya, pembayarannya. Jadi yang eksis pasti yang sudah melakukan digitalisasi.
Kalau kita tetap mau konvensional, bertahan konvensional, saya yakin itu sudah eranya udah lewat gitu ya. Nah, jadi yang kedua kan digitalisasi ya. Kemudian yang ketiga, tentu saja tetap harus optimis bahwa tidak ada satu masalah yang tidak terselesaikan kan gitu ya. Tidak ada suatu musibah yang tidak berakhir kan gitu. Kita tetap optimis, kita tetap manfaatkan waktu untuk membuat planning supaya aktivitas bisnis bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian tetap menjalin kerjasama dan tetap belajar dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Jadi dimanfaatkan waktunya nih, sekarang kan waktunya cukup longgar nih. Terus kemudian fasilitas tidak berbayar juga ada. Jadi tetap secara optimal dimanfaatkan untuk belajar supaya bisnisnya di kemudian hari kalau situasi sudah normal bisa lebih cepat lagi dikembangkan. Oke Bu, jadi kalau kita ngomongin dulu, sebelum pandemi ini banyak orang yang punya paradigma bahwa lebih enak jadi job creator, jadi job seeker jadi job creator. Nah sekarang, di kondisi pandemi saat ini, kita bisa bilang pengusaha sedang mengalami hal-hal terburuknya di kondisi saat ini. Nah, kemungkinan nggak ada mereka berpikir untuk kembali lagi menjadi job seeker seperti itu. Ya, kemungkinan itu mungkin ada saja ya. Tetapi kalau mereka memang sudah tertanam di benak mereka karakter entrepreneurnya, itu mungkin kecil sekali potensi mereka mau balik lagi jadi pekerja. Apalagi sekarang kan banyak usaha yang ditutup kan, ya, hotel-hotel banyak ditutup, usaha-usaha pariwisata ditutup. Mau dikerja di mana mereka? Mereka juga pasti akan berpikir. Justru, ya memang sih ada pikiran-pikiran orang mungkin begini, oh lebih enak kerja, situasi kayak gini tetap dapat gaji, mungkin gitu ya. Ini kan situasi yang sifatnya sementara. Tetapi justru kalau menjadi pengusaha justru lebih enak lagi, dapat berkreativitas, bisa melihat peluang gitu ya. Jadi mau bisnis apa gitu dilakukan aja, dicoba aja kayak gitu. Mereka tetap bisa berkreativitas. Nah kalau sekarang karakter entrepreneurnya gitu masih belum kuat, mungkin saja yang terbersit pengen jadi pekerja. Tapi saya yakin ini sifatnya sementara, ya, karena bagaimanapun juga secara umum di Indonesia ini kan masih mengalami oversupply tenaga kerja. Jadi kalau mau berbalik arah lagi, justru menurut saya ini hal yang aneh gitu loh. Ya, jadi menurut saya sebaiknya teman-teman UMKM tetap aja fokus untuk berbisnis, tetap berkreativitas, memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Itu akan lebih baik. Baik teman-teman di rumah, akhirnya kita akhiri perbincangan kita kali ini dengan Bu Sayu. Terima kasih Bu Sayu atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Nah, untuk yang terakhir, kami ingin tahu closing statement dari Ibu. Mungkin Ibu bisa sharing kepada teman-teman kami di rumah. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman UMKM, terutama yang wirausaha muda. Saya berharap teman-teman masih tetap bersemangat untuk menjalankan bisnisnya. Ya, jangankan musibah gitu ya, hal-hal lain pun juga bisa memberikan peluang-peluang pada kita. Ya, terbukti dari banyaknya muncul usaha-usaha baru yang ada sekarang, itu menunjukkan bahwa di balik musibah tetap ada berkah seperti itu. Mudah-mudahan ini cepat selesai, dan saya yakin teman-teman akan tetap memilih suatu profesi sebagai job creator, karena ini sangat bermanfaat bagi Indonesia yang sedang mengalami oversupply tenaga kerja. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sayu dan teman-teman di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harap teman-teman bisa selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di Wasabi episode kelima.